Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hari Winarto dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari kelas Meteorologi 4A, Prodi Meteorologi. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang istilah atau arti meteorologi yang rumit seperti kata adiabatik, kata-kata monsun, angin pasat, atmosfer, dan lain sebagainya. Lalu pernahkah juga teman-teman bertanya bagaimana cara mengkonversi satuan suhu mulai dari Celsius ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Reaumur, dari Reaumur ke Rankine, lalu ke Kelvin, dan juga bagaimana cara mengetahui jumlah curah hujan di suatu wilayah yang jika dikonversikan ke dalam hitungan liter. Nah, jika iya, kalian tentunya tidak sendirian, karena istilah meteorologi, satuan suhu, dan cara mengetahui curah hujan ke dalam liter ini memang bisa membingungkan bagi orang awam. Untungnya kini ada solusi yang mudah untuk memahami arti atau kata-kata dalam bidang meteorologi, yaitu dengan kita menggunakan kamus online meteorologi yang disebut dengan Gloaming. Nah, Gloaming sendiri adalah akronim dari Glosarium Meteorologi Daring pada bidang meteorologi dan klimatologi. Nah, tidak seperti kamus pada umumnya yang secara fisik itu tebal dan berat dan susah dibawa kemana-mana. Gloaming sendiri merupakan kamus online yang bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Nah, kali ini dalam video edukasi ini kita akan mempelajari apa itu kamus meteorologi, kalkulator satuan suhu, kalkulator konversi curah hujan menjadi liter, dan apa sih pentingnya kita memahami kata-kata dalam bidang meteorologi yang disebutkan tadi yang terasa belum kita pahami, lalu bagaimana cara menggunakannya, dan apa saja manfaatnya bagi para pelajar pada khususnya dan para pecinta cuaca pada umumnya. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai Gloaming yang merupakan kamus online istilah meteorologi dan klimatologi. Nah, di sini Gloaming atau kamus online yang berbasis internet adalah kamus yang tersedia dan dapat diakses secara online melalui sebuah halaman website. Kamus online ini sendiri berisi daftar istilah yang berkaitan dengan kata-kata atau istilah yang berkenaan dengan meteorologi dan klimatologi yang pada umumnya digunakan dalam dokumen-dokumen resmi WMO dan lembaga-lembaga informasi penyedia informasi cuaca dan iklim seperti BMKG, NOAA, dan BOM. Nah, kali ini kita akan mencoba kamus cuaca dan iklim dengan memasukkan kata atau istilah meteorologi ataupun istilah klimatologi. Nah, istilah yang dicari dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata atau frasa, dan juga di dalamnya itu tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita kali ini akan mempelajari tentang apa itu kamus istilah meteorologi dan klimatologi atau yang kita sebut Gloaming atau Glosarium Meteorologi secara daring. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu sendiri adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk cuaca, sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan iklim.
Nah, kali ini kita akan mencoba memasukkan kata-kata atau istilah-istilah dalam meteorologi atau klimatologi yang memang ada kalanya kita tidak mengerti, yang sering kita baca di media online maupun di media televisi. Mari kita coba memasukkan kata atau istilah meteorologi yang kita temukan di beberapa media yang kita masih penasaran apa sih artinya istilah meteorologi ini. Baik, kita yang pertama coba memasukkan kata adiabatik. Kita ketikkan saja kata adiabatik di dalam kamus istilah meteorologi dan klimatologi, yaitu kita coba ketikkan adiabatik. Nah, di sini ternyata begitu kita ketikkan atau masukkan kata adiabatik, maka mesin pencarian di dalam kamus istilah meteorologi dan klimatologi ini menghasilkan 8 hasil pencarian, yaitu ada kata adiabatik sendiri, terus atmosfer adiabatik, lalu ada bagan adiabatik, lalu ada tekanan kondensasi adiabatik, suhu kondensasi adiabatik, kesetimbangan adiabatik, dan laju susut adiabatik, seterusnya proses adiabatik. Nah, di sini ada 2 kata, yaitu adiabatik yang di bold tebal adiabatik, lalu di bawahnya itu ada kata yang adiabatik tapi bentuknya hurufnya itu miring. Nah, seperti yang sebelumnya dibilang itu bahwasanya dalam kamus ini bisa menampilkan bahasa dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Nah, di bawahnya itu ada hasil pencarian kata adiabatik, itu artinya yang ada di paragraf ketiga, seperti adiabatik itu adalah kurva pada diagram termodinamika yang menggambarkan perubahan suhu parsen udara yang mengalami proses adiabatik. Lalu atmosfer adiabatik itu sendiri adalah atmosfer yang mengalami laju susut adiabatik kering. Nah, selanjutnya bisa kita baca apa itu adiabatik yang kita cari tadi. Seperti bagian adiabatik, di bawahnya sudah ada keterangannya. Lalu tekanan kondensasi adiabatik itu apa? Nah, kita bisa baca seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita coba untuk memasukkan kata atau istilah meteorologi lainnya seperti angin pasat. Nah, begitu kita memasukkan kata angin pasat sendiri, itu akan menghasilkan 3 pencarian, yaitu ada sungsangin angin pasat, gurun angin pasat, lalu angin pasat itu sendiri. Nah, di bawahnya bisa kita baca seperti angin pasat itu apa. Angin pasat merupakan angin yang bertiup dari bias tekanan tinggi subtropik yang berpusat di sekitar 30 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan di sekitar 30 derajat sampai 40 derajat lintang selatan menuju ke arah khatulistiwa. Nah, arah angin dari timur laut bagi angin pasat di belahan bumi utara dan arah tenggara bagi angin pasat di belahan bumi selatan. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, masih banyak lagi kata-kata atau istilah meteorologi yang bisa kita masukkan ke dalam kamus istilah meteorologi dan klimatologi atau yang kita sebut dengan glosarium. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui jumlah curah hujan di suatu wilayah jika kita ingin konversikan ke dalam hitungan liter. Nah, di sini sudah ada kalkulator yang mengkonversikan dari curah hujan di suatu wilayah nantinya akan dikonversikan ke dalam liter. Nah, di sini di sebelah kiri kalkulator ini ada hitungan curah hujan yang kita hitung itu nantinya berapa milimeter akan dihitung ke hitungan liter. Nah, di sini hitungan itu tersendiri ada
di sini ada curah hujan, lalu di bawahnya nanti kita akan pilih kotanya, lalu ada nanti setelah kita masukkan nanti akan kita hitung, lalu akan muncul hasil di bawah perhitungan ini. Nah, di sebelah kanan ini ada daftar kota serta luasannya. Nah, di sini ada berbagai macam kota di seluruh Indonesia, dari yang terluas sampai yang terkecil secara hitung-hitungan luas wilayahnya. Dan untuk luas wilayah yang terluas itu adalah di Kalimantan Tengah, yaitu di kota Palangkaraya, sementara yang paling kecil itu ada di kota Sibolga yang luasannya itu hanya sekitar 10,7 km persegi. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita mengetahui cara menghitung dari jumlah curah hujan untuk dijadikan hitungan liter, maka kita akan mencoba mulai perhitungannya saja. Ini seperti ini tampilannya. Sebagai contoh, seumpama di suatu wilayah itu jumlah curah hujannya itu sekitar 50 mm. Lalu kita akan pilih kota, semisal di sini ada pilihan Ambon, Bandung, Bogor, Denpasar, Gorontalo, dan seterusnya. Nah, di sini seumpama kita akan memasukkan contoh adalah kota Jakarta. Nah, lalu setelah kita masukkan daftar kota tersebut, maka kita hitung. Nah, setelah kita hitung, ternyata hasilnya seperti di bawah ini. Jika pada kota Jakarta memiliki luas sebesar 661,5 km persegi, terjadi hujan yang merata di seluruh wilayah Jakarta sekitar 50 mm, maka hasilnya kalau dihitung secara liter, volume air hujan yang turun tersebut adalah sebanyak 33 miliar 75 juta liter. Nah, terus di sini jika volume air hujan sejumlah itu dimasukkan ke dalam mobil tangki seperti di bawah ini, maka untuk membutuhkan mobil tangki itu sebanyak 6.615.000 mobil tangki. Dan untuk mobil tangki ini bila dijejerkan ya, memanjang, itu panjang antrian mobil tangki ini akan mempunyai antrian sejauh 52.920 km. Nah, jika air hujan tersebut dimasukkan ke dalam galon, maka yang dibutuhkan untuk menampung air hujan tersebut adalah sekitar 1.789.473,7 galon air. Betapa banyaknya galon yang kita butuhkan. Sedangkan kalau semua air hujan dimasukkan ke galon tersebut, terus galon tersebut dibariskan memanjang, maka panjang galon tersebut itu akan sejauh 461.309,2 km. Dan jarak ini diperkirakan sejauh antara kota Jakarta sampai ke wilayah Jawa Tengah itu kemungkinan bisa sampai di kota Kebumen, Jawa Tengah. Perkiraan seperti itu. Nah, ini adalah merupakan perhitungan kalkulator untuk mengetahui jumlah curah hujan di suatu wilayah jika kita konversikan ke dalam hitungan liter. Nah, di sini tadi kita mengambil sampel kota Jakarta. Nah, seterusnya untuk mengambil sampel kota-kota besar di Jakarta, bisa nanti kita masukkan ke dalam kalkulator ini. Nah, di sini bisa nanti seumpama hujan di
kota Ambon itu ada berapa milimeter, lalu kita masukkan kotanya, kota Ambon, lalu nanti kita hitung dan nanti akan muncul seperti hasil yang seperti contoh kota Jakarta ini. Nah, seperti inilah contoh perhitungan jumlah curah hujan di suatu wilayah yang kita konversikan ke dalam liter menggunakan kalkulator curah hujan, cara mengkonversikan curah hujan ke dalam liter. Berikutnya kita akan menggunakan aplikasi yaitu konversi satuan suhu, di mana konversi satuan suhu ini kita bisa mengetahui seumpama kita memasukin suhu di suatu wilayah, nah yang nantinya kita akan konversikan ke dalam satuan lain, semisal kita dari Celsius ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Reaumur, Reaumur ke Rankine, dan ke Kelvin. Nah, kita akan mencoba memasukkan suatu data suhu di suatu wilayah kota, seumpama kita ambil data suhu di wilayah kota Tangerang. Kita coba input nilai suhu di suatu wilayah, seumpama untuk hari ini suhu di wilayah kota Tangerang adalah 32. Nah, 32 ini kita coba akan masukkan ke dalam bentuk Celsius, maka begitu kita klik di Celsiusnya ini, nanti akan muncul nilai berapa Fahrenheit, Reaumur, Rankine, dan Kelvin. Kita coba masukkan nilainya 32, maka kita coba di Celsius. Nah, ternyata begitu kita klik di Celsius, maka muncul nilai-nilai di satuan suhu lainnya. Di Fahrenheit itu bernilai 89,60 Fahrenheit, pada Reaumur itu 25,60 Reaumur, sedangkan di Rankine itu 549,27 Rankine, serta Kelvin itu sekitar 305,15 Kelvin. Nah, seumpama kita coba masukkan satuan suhu ke satuan suhu selain Celsius, seperti contohnya kita klik Fahrenheit, maka akan muncul nilai suhu di satuan suhu lainnya. Maka kita coba di Fahrenheit. Nah, ternyata pada Fahrenheit ini kita coba inputkan nilai suhu itu 32, maka di Celsius itu bersuhu 0 derajat Celcius, sedangkan di Reaumur sendiri juga bernilai 0 derajat Reaumur. Pada Rankine bernilai 491,67 Rankine, serta Kelvin itu 273,15 Kelvin. Nah, seterusnya di satuan suhu lainnya juga akan muncul nilai suhu di Reaumur. Nah, itu akan muncul di Celsius sekitar 40 derajat, di Fahrenheit 104 derajat, di Rankine bernilai 500-an, di Kelvin sendiri bernilai 313,15 Kelvin. Nah, itu juga berlaku pada Rankine. Nah, maka akan muncul nilai pada Celsius berapa, Fahrenheit berapa, Reaumur berapa, dan Kelvin berapa. Lalu di Kelvin juga demikian, maka akan muncul di Celsius sekitar minus, ternyata 241,15 derajat Celcius. Di Fahrenheit juga bernilai minus, di Reaumur juga minus, di Rankine itu 57,60 derajat Rankine. Nah, seperti inilah contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang ada di meteorologi. Bagaimana tadi yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui istilah atau kata-kata meteorologi yang memang kita belum tahu. Begitu kita masukkan kata atau istilah meteorologi yang kita tidak tahu, lalu akan muncul arti dari pencarian tersebut, seperti adiabatik tadi dan angin pasat. Lalu tadi ada untuk mengetahui jumlah curah hujan di
suatu wilayah yang dikonversikan ke dalam liter, lalu kita juga bisa mengetahui nilai suatu satuan suhu di suatu wilayah. Bila kita masukkan ke dalam Celsius, nanti akan muncul konversinya itu ke Fahrenheit berapa, ke Reaumur berapa, ke Rankine berapa, Kelvin berapa, dan sebaliknya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ada di bidang meteorologi dan klimatologi. Terima kasih telah mengikuti video edukasi meteorologi online ini. Semoga video ini akan meningkatkan pengetahuan kamu semua tentang meteorologi serta meningkatkan pemahaman tentang cuaca dan iklim. Siapkan diri kalian untuk menjelajahi dunia meteorologi yang penuh dengan istilah-istilah menarik serta fenomena alam yang menakjubkan. Dan jangan ragu untuk menjelajahi dunia konversi suhu. Kalian akan menemukan banyak hal menarik dan bermanfaat di sepanjang perjalanan. Ingat, memahami meteorologi dapat membantu kita mempersiapkan diri dari bencana alam terkait cuaca. Mari kita jaga bumi dan pelajari lebih banyak lagi tentang meteorologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video edukasi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.